Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahmadani, NPM 18036, mahasiswa jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bung Hatta. Adapun pembuatan video ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Perencanaan Pariwisata dengan judul kajian identifikasi objek daya tarik wisata Pantai Sunur. Gambaran umum kawasan. Untuk lokasi studi terletak di Kota Pariaman, lebih tepatnya berada di Desa Pasir Sunur, yang berbatasan langsung dengan sebelah utara berbatasan dengan Desa Marunggi, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Batang Mangur, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Untuk lokasi studi ini sendiri berada di kawasan pesisir pantai Desa Pasir Sunur, yang mana dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Warung Lapau Rahim, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Batang Mangur, sebelah timur berbatasan dengan jalan, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Jenis tanah yang terdapat di kawasan Pantai Pasir Sunur ini ialah jenis tanah entisol. Jenis tanah entisol ini memiliki sifat dan karakteristik yang cenderung memiliki tekstur yang kasar dengan kadar organik dan nitrogen yang rendah. Untuk topografi, berdasarkan hasil survei sekunder yang telah dilakukan, pada kawasan pantai pesisir Sunur ini memiliki topografi atau kelerengan sebesar 0-2% yang termasuk ke dalam kategori datar. Untuk penggunaan lahan di pantai Pasir Sunur terdiri dari pasir pantai, cemara pantai, permukiman, kebun kelapa, dan lapangan voli pantai, yang mana penggunaan lahan yang mendominasi pada Pantai Sunur ini ialah cemara pantainya dengan luas lahan sebesar 3,52 hektar atau 44%. Untuk identifikasi atraksi kawasan, atraksi merupakan komponen yang signifikan dalam menarik wisatawan untuk datang ke tempat wisata tersebut. Untuk atraksi di Pantai Pasir Sunur ini terdiri dari dua. Yang pertama itu cemara pantai dengan jumlah 4 spot foto. Ini merupakan cemara pantai yang ada di Pantai Pasir Sunur. Dan untuk rumah pohon terdiri dari satu jumlah unit spot foto. Ini merupakan gambar dari rumah pohon yang ada di Pantai Pasir Sunur. Selanjutnya itu identifikasi fasilitas kawasan. Yang mana sebagaimana yang kita ketahui, amenity atau fasilitas ini merupakan segala macam sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata. Untuk fasilitas yang ada di Pantai Pasir Sunur ini terdiri dari rumah makan yang berjumlah 5 unit. Ini merupakan gambar dari rumah makannya. Untuk pendopo laga-laga ada 1 unit. Ini merupakan pendopo atau laga-laga, yang mana pendopo atau laga-laga itu merupakan tempat pertemuan yang digunakan sebagai tempat budaya. Yang ketiga, tempat parkir dengan jumlah 1 unit, musola 1 unit, toilet 1 unit, warung 1 unit, tempat rental wahana 1 unit, lapangan olahraga 1 unit, dan tempat sampah ada sebanyak 8 unit. Untuk prasarana jalan merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan, sebab apabila tidak ada jalan, maka kawasan wisata itu akan susah untuk terekspos, dan juga untuk aksesibilitasnya juga akan sulit dijangkau. Ya, untuk jalan yang tersedia di Pantai Sunur ini sudah dikatakan cukup baik karena telah memiliki perkerasan aspal dan dengan lebar jalan 4 meter. Selanjutnya, identifikasi aksesibilitas kawasan. Aksesibilitas di sini merupakan kemudahan untuk menuju lokasi wisata, yang mana dilihat dari 3 aspek. Yang pertama yaitu apabila dilihat dari pusat kota Pariaman, Pantai Pasir Sunur ini berjarak sejauh lebih kurang 7 km dari pusat kota Pariaman itu sendiri. Yang kedua, apabila dilihat dari akses dari ibu kota provinsi Sumatera Barat atau Kota Padang, untuk menuju Pantai Pasir Sunur ini membutuhkan jarak sebesar 50 km atau dengan waktu tempuh selama 1 jam 6 menit apabila itu dalam keadaan jalan normal dan melewati jalan pesisir pantai. Apabila dari Bandara Internasional Minangkabau
Pantai Pasir Sunur ini dapat dijangkau dengan jarak 23 km atau dengan selang waktu 34 menit. Untuk analisis fisik. Yang pertama itu analisis topografi. Topografi atau kelerengan di Pantai Pasir Sunur ini hanya terdapat satu jenis kelerengan, yaitu 0-2% yang termasuk kategori datar. Yang mana artinya Pantai Pasir Sunur ini tidak termasuk ke dalam pantai yang curam. Sebab ketinggian hamparan pasir pantainya tidak jauh berbeda dengan daratan pantai pasir yang ada di Pantai Pasir Sunur ini. Untuk analisis penggunaan lahan yang didominasi di kawasan Pantai Pasir Sunur ini ialah cemara pantai dengan luas 44% dan pasir pantai dengan luas 43%. Tentunya dengan cemara pantai yang besar ini dapat memberikan kenyamanan dan dapat juga mencegah terjadinya abrasi pantai. Selanjutnya, analisis something to see. Untuk variabel yang digunakan ialah variabel indah dan unik. Untuk variabel indah ini menggunakan standar sesuatu yang enak dilihat meskipun menunjukkan suatu replika atau kesamaan dengan tempat atau objek wisata lainnya. Untuk existingnya, Pantai Pasir Sunur ini masih sangat nyaman atau enak dipandang. Karena dapat dilihat dari kita bisa menikmati deburan ombak, duduk santai di bawah pohon cemara. Untuk penilaiannya itu sesuai sebab di Pantai Pasir Sunur ini memiliki keindahan yang sangat enak dilihat seperti melihat hamparan laut yang terbentang yang bisa merilekskan pikiran dan melihat cemara pantai yang dijadikan sebagai tempat atau spot foto. Yang kedua, unik dengan standar tidak terdapat di tempat lain. Untuk existing yang ada di Pantai Pasir Sunur ini, kita bisa menikmati angin yang sejuk dan sepoi dan juga bisa menikmati bunyi demburan ombak. Keadaan Pantai Pasir Sunur ini masih sangat asri. Untuk penilaiannya itu sesuai karena Pantai Pasir Sunur ini masih terlihat sangat asri dan juga berbeda dengan pantai-pantai yang ada di Kota Pariaman. Yang kedua, untuk analisis something to do. Kita menggunakan variabel kegiatan tempat bersantai, tempat khusus, kegiatan umum, dan tempat makan. Dengan standar untuk tempat bersantai ini, hal yang dilakukan untuk menikmati keindahan alam dan untuk mendapatkan ketenangan karena berada jauh dari kebisingan. Untuk existingnya, kegiatan bersantai yang dilakukan ini bisa menikmati pemandangan alam, yaitu hamparan laut yang terbentang luas. Untuk penilaiannya sesuai, sebab Pantai Pasir Sunur ini merupakan tempat wisata alam yang dapat menyuguhkan kenyamanan tempat bersantai dengan menikmati pemandangan. Yang kedua, kegiatan khusus. Dengan standar kegiatan seperti melakukan kegiatan yang bersifat edukasi. Untuk existingnya, kegiatan khusus yang dilakukan ini ialah kegiatan budaya atau festival. Yang mana kegiatan budaya yang diselenggarakan yaitu Alek Nagari dan juga telah disediakan tempat yang bernama Laga-Laga. Untuk penilaiannya itu sesuai, sebab Pantai Pasir Sunur ini mempunyai bangunan Laga-Laga yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budaya atau festival adat Nagari. Yang ketiga, tempat kegiatan umum. Untuk standarnya itu hal yang dilakukan untuk mendokumentasikan atau tujuannya bermain di tempat wisata khusus yang ada di sana. Untuk existingnya, kegiatan umum yang dilakukan oleh pengunjung Pantai Pasir Sunur ini ialah duduk di atas tikar dan tempat yang telah disediakan sambil mendokumentasikan atau bersuah foto, serta mengajak keluarga untuk bermain pasir pantai. Penilaiannya itu sesuai sebab hal yang dilakukan di Pantai Pasir Sunur ini ialah untuk quality time bersama keluarga atau orang-orang tercinta. Dan akhir ialah tempat makan. Untuk standarnya ialah hal yang dilakukan untuk memberikan kepuasan dalam menikmati makanan khas. Untuk existingnya, tempat makan merupakan salah satu tujuan dari pengunjung untuk berkunjung ke Pantai Pasir Sunur ini, yang mana Pantai Pasir Sunur ini memiliki makanan khas yang biasa disebut oleh masyarakat sekitar itu ialah gulai kepala lawu atau gulai ikan. Untuk penilaiannya itu ialah sesuai, karena pengunjung juga bisa menikmati makanan khas dari Pantai Pasir Sunur, yaitu gulai kepala lawu atau gulai kepala ikan. Untuk analisis something to buy, untuk di kawasan Pantai Pasir Sunur ini belum tersedia, sebab dilihat dari pengertian dari analisis something to buy itu sendiri merupakan sesuatu yang dijadikan
ikonik dari tempat wisata atau sesuatu yang bisa dibeli dan lalu dijadikan oleh-oleh atau buah tangan dari tempat wisata tersebut. Sedangkan pada kawasan Pantai Pasir Sunur ini yang bisa dibawa pulang ialah dokumentasi atau foto dan video yang didapat dari kawasan atraksi seperti foto di rumah pohon, foto pemandangan laut, video bermain main pasir pantai dan lain sebagainya. Untuk potensi dari something to see ini sendiri ialah keindahan alam dan keunikannya merupakan potensi yang sangat unggul di Pantai Pasir Sunur sebab pengunjung dapat menikmati keindahan dan keunikan pemandangan alam, yaitu hamparan laut lepas yang ada di sana. Untuk something to do, memiliki potensi untuk melakukan kegiatan atau tempat makan yang dijadikan sebagai tujuan utama pengunjung datang ke Pantai Pasir Sunur ini. Dan yang terakhir untuk analisis something to buy dapat dijadikan sebagai ikonik. Untuk yang dijadikan sebagai ikonik dari Pantai Pasir Sunur ini belum ada, namun bisa berpotensi kerang-kerang laut yang ada di Pantai Pasir Sunur ini bisa dijadikan sebagai cindera mata dan bisa dibawa pulang oleh pengunjung dengan mendirikan badan usaha industri kreatif atau kelompok-kelompok pengrajin kerang. Untuk analisis masalah hanya terdapat di something to buy karena tidak ada yang bisa dijadikan sebagai ikonik atau dijadikan cindera mata atau buah tangan yang dibawa pulang oleh pengunjung ke kampung halamannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk analisis something to see, Pantai Pasir Sunur itu sendiri memiliki daya tarik wisata alam yang bisa dilihat dari keindahan dan keunikan dari view atraksi yang ada di pantai tersebut, seperti pemandangan laut dan cemara pantai yang masih asri, suasana pesisir pantai dengan deburan ombak Pantai Pasir Sunur. Yang kedua, untuk something to do itu sendiri, daya tarik wisatanya ialah wisatawan dapat melakukan kegiatan bersantai sebagai tempat quality time dengan keluarga, teman, maupun orang-orang tercinta. Dan juga wisatawan juga bisa menikmati budaya yang ada di Pantai Pasir Sunur ini. Tentunya wisatawan harus datang pada saat ada festival atau alet nagari yang diselenggarakan. Dan yang terakhir untuk something to buy, tidak ada yang bisa dibeli sehingga belum memiliki khas yang khusus di Pantai Pasir Sunur ini. Sebab itulah perlu dibuat benda atau barang yang bisa dibeli sehingga pengunjung datang bisa membawa oleh-oleh sebagai kenang-kenangan. Baiklah, sekian pemaparan materi presentasi. Selanjutnya untuk melihat keadaan Pantai Pasir Sunur ini dapat dilihat pada video berikut ini.